Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Para hadirin jamaah Musalla Al-Abrar dan juga yang mengikuti pengajian ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri kajian rutin Rabu malam Kamis membacakan kitab At-Tadhhibu fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Muallifnya adalah Al-Ustadz Ad-Duktur Mustafa Dibbugo. Kitab ini adalah penjelasan atas kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau biasa dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Sudah sampai mana kita jamaah sekalian? Salat khusuf dan khusuf. Sudah dimulai atau belum Ustaz? Belum ya? Salatul khusuf wal khusuf, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa salatul kusufi sunnatun muakkadatun. Berkata penulis rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dan salat gerhana itu sunnah muakkadah. Salat gerhana adalah sunnah muakkadah. Disebut sunnah muakkadah karena Nabi selalu mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya, maka dia disebut dengan sunnah muakkadah. Dan kenapa tidak disebut dengan salat yang wajib? Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat yang wajib, beliau hanya menyebutkan 5 salat. Jadi Nabi pernah ditanya, salat apa yang wajib ya Rasulullah? Lalu beliau menyebutkan salat 5 waktu dan tidak menyebutkan selainnya. Jelas Pak ya? Kenapa disebut sunnah muakkadah? Alasannya karena Nabi selalu mengerjakannya. Kenapa tidak disebut wajib? Karena ketika beliau ditanya tentang salat-salat yang wajib, beliau hanya menyebutkan apa? Salat yang 5 waktu. Kalau yang ghairu muakkadah kadang-kadang Nabi meninggalkannya ya. Kalau yang ghairu muakkadah seperti misalnya qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, itu ghairu muakkadah. Fa in fatat lam tuqdha. Apabila waktunya telah terlewat maka tidak perlu diqadha. Kalau waktunya sudah lewat, fatat, sudah berlalu, sudah lewat, tidak perlu diqadha. Kenapa Pak? Iya, sebab salat gerhana kaitan dengan sebab. Maka kalau gerhananya sudah berlalu berarti hilang sebabnya. Kalau sebabnya hilang maka salatnya pun hilang. Jadi kalau kita nggak sempat mengerjakan, lalu kita lihat gerhana sudah habis selesai, maka tidak perlu diqadha karena harus ada. Gerhananya harus ada, harus terlihat. Wa yusalli likusufis syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Dan
dilaksanakan salat karena gerhana matahari atau disebut kusuf, itu gerhana matahari, atau gerhana bulan, kapnya diganti jadi kha, khusuf. Ada kusuf, ada khusuf, ya. Khusuful qamar, khusufus syams wa khusuful qamar, yaitu rokaatain. Rokaatnya ada 2, ya, dikerjakan 2 rokaat. Berarti sama dengan salat-salat sunnah yang lain, yaitu 2 rokaat. Fi kulli rakaatin qiyamani, dan pada setiap rokaatnya ada 2 kali berdiri. Kalau salat sunnah yang biasa kan berdirinya sekali, tapi kalau salat sunnah gerhana itu berdirinya dua kali, ya. Berdirinya berapa kali? Dua kali. Dipisahkan dengan apa itu? Berdiri 2 kali dipisahkan oleh ruku, ya. Ruku pertama harusnya kan normalnya habis ruku sujud. Nah, kalau dalam sholat gerhana setelah ruku pertama baca lagi, ya, baca lagi. Kalau dalam sholat sunnah biasa habis ruku apa? Sujud, kan begitu. Tapi kalau dalam sholat gerhana rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali. Nah, itu 1 rakaat tuh dihitungnya. Di rakaat kedua sama seperti itu. Yutilul qira'ata fihima, di mana dipanjangkan qiraah di dalamnya, baik di berdiri yang pertama ataupun berdiri yang kedua, itu qiraahnya adalah dipanjangkan. Dibaca surat yang apa? Yang panjang. Waruku'ani, dalam setiap rakaat ada 2 kali ruku. Yutilu at-tasbiha fihima, di mana di dalam ruku itu kita memperpanjang apa? Tasbih, yaitu kita membaca subhana rabbiyal azim, diulang aja, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Duna as-sujud, tetapi tidak dipanjangkan kalau sedang sujud. Berarti yang dipanjangkan hanya al-qiyamu war-ruku', berdiri dan rukuknya saja. Adapun sujudnya dikatakan di sini duna as-sujud, ya, tapi sujud tidak dipanjangkan. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, dan setelahnya disampaikan khutbah, yaitu sebanyak 2 kali khutbah. Coba dilihat penjelasannya di bawah. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul pernah terjadi gerhana matahari. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi. Maka Rasulullah mengimami salat. Terjadi gerhana matahari, Rasul jadi imam salat gerhana. Faqama, beliau berdiri, fa'atalal qiyama, dan beliau panjangkan apa? Berdirinya. Lalu beliau ruku, fa'atalar ruku'a, beliau panjangkan rukunya. Lalu beliau berdiri lagi, fa'atalal qiyama, beliau panjangkan berdiri. Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi lamanya berdiri yang kedua tidak selama berdiri yang pertama. Summa raka'a, kemudian beliau ruku lagi. Fa'atalar ruku'a, beliau panjangkan itu ruku.
wa huwa dunar ruku'il awal, tapi enggak sepanjang ruku yang pertama. Summa sajada, kemudian beliau sujud, fa'atala sujuda. Kalau di sini dipanjangkan ya, dipanjangkan sujudnya. Berarti pengertian yang di atas apa? Enggak terlalu lama, enggak selama rukunya. Ruku enggak selama berdiri, ruku tidak selama berdiri, dan sujud tidak selama ruku. Baik. Summa fa'ala fi raq'ati tsaniyati misla ma fa'ala fil ula. Kemudian Nabi lakukan di rakaat yang kedua seperti yang dilakukan di rakaat yang pertama. Berarti total rukunya ada berapa kalau salat gerhana? 4. Setiap rakaatnya ada 2 ruku. Berdirinya juga 4. Setiap rakaat ada 2 berdiri. Summan sorofa, kemudian Nabi selesai sholat, waqadin jalatis syamsu, sedangkan matahari sudah balik lagi Pak, cahayanya sudah kembali. Tadinya kan cahayanya sempat hilang, beres sholat cahayanya sudah berarti kalau dalam syariat Islam nggak ada istilah nonton apa? Nonton gerhana. Kalau di kita zaman sekarang kan ada istilah nonton gerhana. Kalau dalam Islam tidak Pak. Dari mulai gerhana itu terlihat, kita sholat beres, gerhana sudah beres. Karena memang gerhana itu bukan untuk dinikmati, tapi untuk melahirkan rasa takut di dalam hati kita. Kalau kita yakin kepada hari kiamat. Karena kalau hari kiamat salah satu peristiwanya adalah wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, yaitu saat matahari dan bulan hilang cahayanya. Itu kiamat. Oleh karenanya dalam riwayat bahwa gerhana matahari dan bulan adalah ayatun min ayatillah, tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengannya Allah menakut-nakuti siapa hambanya. Fa khataban nas, maka Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah, Nabi memuji dan menyanjung Allah. Lalu beliau berkata, oh ini dia ada ya. Di dalam khutbahnya Nabi berkata, inna syamsa, sesungguhnya matahari itu, wal qamara, dan bulan itu, ayatani, adalah 2 tanda min ayatillah, di antara apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau di kita apa itu kisahnya? Kalau matahari, kalau gerhana, kemana itu gerhananya? Dimakan raksasa. Maka sembunyi di bawah kasur gitu ya. Buto hijau. Kisah apa, mitos dari Jawa ya, bahwa terus katanya teriak pakai apa? Oh, numpang beduk. Lalu dikatakan di sini, la yankhasifani limauti ahadin, tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala lihayatihi, tidak juga karena kehidupan alias lahirnya seseorang. Kalau kita zaman dulu ada tuh sinetron namanya Gerhana. Saya waktu sempat nonton di TV sinetron Gerhana. Yang satu lahir bertepatan dengan gerhana bulan, maka jadi orang baik. Yang satu lahir bertepatan dengan gerhana mata, jadi orang jahat. Macam-macam di Indonesia. Kreativitas tingkat tinggi ya, sampai kadang nyerempet dengan masalah akidah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Nabi mengucapkan hal ini? Karena gerhana di zaman Nabi bertepatan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Jelas jamaah ya. Jadi ketika gerhana terjadi, berbarengan dengan gerhana terjadi wafat putra Nabi yang namanya
Sehingga mulailah muncul istilah kata, bahasa kerennya apa? Spekulasi. Berspekulasi. Orang tebak-tebakan. Wah, jangan-jangan gerhana ini terjadi karena siapa? Meninggalnya putra Nabi yang namanya Maka Nabi jelasin, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidak terjadi gerhana karena kehidupan atau kematian seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian ra'aitum au alimtum, mana yang disebut di sini? Idza ra'aitum au idza alimtum. Ra'aitum, jika kalian melihatnya. Berarti kalau gerhananya terjadi tapi nggak kelihatan, gimana Pak? Menurut BMKG malam ini gerhana, tapi kita lihat-lihat begini apa? Gelap, mendung, nggak kelihatan. Sholat atau tidak? Tidak. Kalau berdasarkan zahir dari hadis ini, yang nampak sekilas dari hadis ini, idza ra'aitum, kalau kalian lihat, sama kayak hilal kan, idza ra'aitumuhu dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau kelihatan, berpuasalah dengan melihat hilal, berbukalah dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau ternyata nggak kelihatan, sempurnakan bilangan Sya'ban. Jelas jamaah ya. Artinya Bapak dapat info dari BMKG malam ini gerhana, tapi nggak kelihatan. Disunahkan sholat tidak? Tidak. Kapan sholat kalau kelihatan? Kalau nggak kelihatan, ya nggak ada ayat yang terlihat. Walaupun mungkin secara ilmu falak atau ilmu hisab sedang terjadi gerhana, tapi ukurannya bukan terjadi atau tidak terjadi, akan tetapi terlihat ataukah tidak terlihat. Jelas ya? Makanya Nabi berkata, fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat peristiwa itu, fad'ullaha, berdoalah. Satu, berdoa. Wa kabbiru, bertakbirlah. Itu nomor 2. Yang ketiga, wasallu, salatlah. Yang keempat, tasaddaqu, bersedekahlah. Itu 4 sunnah ketika kita melihat gerhana, yaitu berdoa, bertakbir, salat, kemudian sedekah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jelas saudara-saudara sekalian. Baik. Kita lanjut ya. Baik. Lalu dikatakan di sini wa yusirru fi kusufis syamsi, dan dibaca sir dalam sholat gerhana matahari. Kenapa gerhana matahari sir? Siang. Karena sholat sunnah yang dilakukan di siang hari sir. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan jahar kalau gerhana kenapa? Ya, sholat sunnah malam hari. Sholat sunnah malam hari jahar. Sholat sunnah siang hari sir. Coba di sini kita lihat dalilnya. Disebutkan di sini Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya telah meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla binan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kusufin." Nabi pernah salat kusuf. Kalau kusuf apa berarti itu? Matahari. Kusuf matahari. Kalau khusuf baru bulan. Nabi pernah salat gerhana matahari, la nasma'u lahu sautan,
dan kami enggak dengar bacaan Nabi. Berarti sir, betul tidak? Berarti kalau gerhananya gerhana matahari, sir. Kalau gerhananya gerhana bulan, jahar. Jelas ya, hadisnya sangat jelas. Hadis yang kedua, Imam Bukhari, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, jahara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi. Khusuf berarti kan bulan. Nabi menjaharkan bacaan dalam salat gerhana bulan. Fa idza faragha min qiraatihi, apabila Nabi sudah beres membaca, kabbaro, beliau takbir lalu ruku. Ya seperti salat sunnah biasa kan. Kalau Bapak sudah beres baca surat, takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a minar raka'ah, apabila beliau bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Berarti sama saja dengan salat sunnah yang lain, bedanya nanti rukunya dan berdirinya nambah. Itu saja yang membedakan. Jelas saudara-saudara sekalian? Sudah beres.